Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin ngasih tahu kepada teman-teman semua, sekaligus ingin memberikan motivasi, terutama kepada subscriber admin, bahwa orang nggak mampu, orang susah, anak yatim piatu, orang nggak punya, jika dia mau berusaha dan mau terus belajar, insya Allah dia akan menemukan jalan suksesnya kelak. Tapi sebaliknya, jika orang itu nggak mau berusaha dan nggak mau belajar serta mudah putus asa, maka kata sukses itu akan menjauh dari dirinya. Oke teman-teman, di video ini saya sangat senang banget bahwa saya bisa membeli 1 unit mobil dari gaji YouTube saya. Oke teman-teman, di video ini bukan untuk ajang pamer ataupun ajang sombong ya teman-teman. Namun video ini admin buat khususnya untuk para subscriber admin, agar bisa termotivasi, kemudian bisa semangat lagi untuk membuat karya di YouTube. Oke teman-teman, mobil ini saya beli ketika subscriber saya masih belum 100.000 subscriber. Bahkan ketika video ini saya upload pun subscribernya masih belum 100.000 subscriber. Admin di sini sangat senang banget teman-teman. Admin sangat bangga banget terhadap diri saya sendiri, karena apa yang saya lakukan selama ini, kerja keras saya di YouTube, mulai dari membuat video, rekaman video, editing video, sampai malam saya lakukan, alhamdulillah mendapatkan sesuatu hal baru, yaitu bisa membeli mobil ini ya teman-teman. Ini adalah kebanggaan tersendiri bagi diri saya sendiri teman-teman. Dan semoga dari video ini bisa menjadikan motivasi serta penyemangat untuk teman-teman semua untuk lebih giat lagi di YouTube. Oke teman-teman, di sini saya mau menceritakan keluh kesah saya, perjuangan saya ketika saya bergelut di bidang YouTube. Saya ini adalah anak yatim piatu teman-teman. Saya ditinggal meninggal oleh kedua orang tua saya ketika saya berumur 1,5 tahun teman-teman. Jadi ketika saya masih bayi, saya sudah ditinggal meninggal oleh kedua orang tua saya. Bahkan saya tidak tahu dan saya tidak ingat dengan wajah kedua orang tua saya itu seperti apa. Ketika kemarin saya tanya-tanya fotonya kepada bule saya, kemudian kepada pak lek saya, mereka sudah nggak menyimpan fotonya teman-teman. Fotonya sudah hilang. Jadi kehidupan saya dari kecil sudah serba sederhana teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang menonton kehidupannya serba sederhana, kemudian kecukupan, bahkan ada yang hidupnya susah gitu ya. Sama dengan apa yang saya alami dulu teman-teman. Kemudian ketika admin sekolah pun dulu mendapat bantuan teman-teman. Ketika sekolah SD, SMP, alhamdulillah banget saya mendapat bantuan dari pihak sekolah. Kemudian untuk sekolah SMK-nya saya mendapat bantuan dari guru SMP saya teman-teman. Beliau itu adalah guru SMP dan ngajar bahasa Indonesia, namanya adalah Bu Eka. Beliaulah yang menyekolahkan saya ketika saya masih SMK. Semua biaya SMK dibayar oleh Ibu Eka tersebut. Saya sangat bersyukur banget dan saya sangat berterima kasih banget kepada Bu Eka, karena beliau saya bisa sekolah di SMK hingga lulus. Semoga untuk Bu Eka sehat selalu untuk semua keluarganya, dimudahkan untuk rezekinya, kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan segera tercapai. Amin. Kemudian setelah saya lulus SMK, saya itu berpikiran untuk melanjutkan kuliah teman-teman. Dan waktu itu saya juga nggak tahu kuliah ini biayanya dari mana gitu. Ya kuliah itu kan biayanya mahal banget ya teman-teman, puluhan juta. Dapat uang dari mana? Sedangkan saya anak orang miskin, anak orang nggak mampu, nggak punya kedua orang tua. Kemudian dari situ saya punya keinginan tinggi, kerja keras, saya ingin kuliah. Alhasil saya kuliah di LP3I sambil saya bekerja. Dan alhamdulillah ketika saya kuliah di LP3I mendapatkan bantuan. Jadi saya bisa membayar setengah dari biaya total keseluruhan. Kemudian bayarnya kuliah dari mana? Saya sambil kerja teman-teman. Waktu itu kerjaan saya itu serabutan. Kerjaan pertama saya adalah otomotif, menjadi mekanik sepeda motor ya teman-teman. Kemudian setelah itu karena saya kurang untuk membayar uang kuliah saya bekerja di tempat lain. Jadi saya kerja di kuli bangunan. Wah dulu itu kenang-kenangan banget ya teman-teman. Saya jadi flashback ini. Dulu itu saya kerja di kuli bangunan,
buat sapi tank itu ya, sama teman saya berdua. Itu di tengah terik matahari, itu gali sapi tank. Itu dalam banget ya teman-teman, di bawah sinar matahari, kemudian kerja keras terus. Alhasil dari sana saya bisa membayar uang kuliah. Kemudian saya juga pernah kerja di sales, kemudian kerja di koperasi sebagai penagih, kemudian kerja di toko plastik, kemudian kerja di toko baju, kemudian kerja di toko grosir. Jadi saya menjadi kuli panggulnya gitu ya teman-teman. Ketika ada beras datang, saya mikul dibawa ke dalam gitu ya. Kemudian saya juga pernah kerja menjadi OB. Semua itu saya lakukan demi apa? Demi agar saya bisa membayar kuliah teman-teman. Jadi dulu itu yang saya nomor satukan adalah pekerjaan saya. Untuk kuliahnya saya nomor duakan. Ya karena gimana lagi ya teman-teman, kalau saya nggak bisa bayar kuliah, gimana saya mau kuliah gitu ya. Kemudian sembari di sisi itu saya kenal dengan namanya YouTube. Nah dulu kata kunci pertama yang saya cari di internet itu adalah cara mendapatkan uang di internet. Seperti itu. Banyak banget dulu yang saya coba. Di dunia internet itu ternyata banyak cara untuk mendapatkan uang teman-teman. Tapi dari banyak hal yang sudah saya coba, yang paling efektif itu adalah di YouTube. Kemudian YouTube ini saya tekuni. Memang dulu itu kerja keras banget ya teman-teman. Saya itu membuat video, rekaman video, editing video. Itu terkadang pulang kuliah saya membuat video dan rekaman video, kemudian editing video sampai malam banget teman-teman. Biasanya editing video saya lakukan sampai jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, bahkan bisa sampai jam 1 malam teman-teman. Nah di YouTube itu sangat senang banget jika karya kita di YouTube ada banyak yang nonton gitu teman-teman. Kemudian jika ada yang komentar positif juga, wah videonya bermanfaat bang, terima kasih. Itu kita senang banget gitu ya teman-teman. Jadi untuk pertama itu jangan dicari uangnya, tapi cari hal yang seperti itu. Lakukanlah pekerjaan seperti itu sebagai hobi kita. Senangi pekerjaan kita, maka kita akan nyaman untuk melakukannya. Oke teman-teman, itulah sedikit kisah dari pemuda miskin, pemuda yatim piatu seperti admin ini ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi kerja keras di YouTube, yang editingnya itu kerja keras untuk membangun suatu konten, menciptakan suatu karya di YouTube, itu lakukan secara konsisten dan terus menerus ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa orang yang mau berusaha dan mau terus belajar, insya Allah dia akan menemukan jalan suksesnya kelak. Tapi orang yang gak mau berusaha dan gak mau belajar serta mudah putus asa, maka kata sukses itu akan menjauh dari dirinya. Oke teman-teman, ingat ya teman-teman. Pesan dari admin adalah ketika Anda sekarang sedang kerja keras, kemudian suatu saat Anda sukses, ataupun Anda bisa membeli suatu mobil atau bisa membeli suatu rumah dari hasil YouTube, pesan dari admin adalah jangan pernah menjadi sombong, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Karena musuh utama atau musuh terberat dari orang sukses itu adalah kesombongan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah sukses kelak dan sudah punya banyak uang, maka jangan pernah menjadi sombong. Tetap rendah hati kepada orang lain, serta jangan lupa untuk bersedekah. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Semoga dari video ini bisa memotivasi untuk teman-teman semua dan bisa menjadikan penyemangat untuk teman-teman semua untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk membuat konten di YouTube, berkarya di YouTube. Sekian video hari ini, saya Surya dari Anturkom.net. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.